Prabowo buka suara. Terjawab alasan Prabowo hati-hati terima bantuan bencana. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal bantuan pada korban bencana Aceh dan Sumatera yang menjadi persoalan. Dalam rapat bersama anggota kabinet di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terbuka pada bantuan atau sumbangan bencana. Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlasmu membantu ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya, kata Prabowo. Prabowo hanya ingin bantuan ini dilaporkan ke pemerintah pusat, agar nantinya ada koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penyalurannya. Jadi tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia membantu umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil membantu di Aceh ya monggo silakan ya kan nanti kita salurkan, kata Prabowo. Prabowo mengingatkan bahwa banyak kasus bantuan yang diberikan pada tanah air. Namun berujung ada yang kemudian menagih atau meminta balas budi bantuan tersebut. Pernah dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita, dimanapun itu tujuan kita. Tandas Prabowo. Tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan kalau yang saya katakan itu semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita ya. Jadi jangan salah. Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung. Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan kalau yang saya katakan itu ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu masa kita tolak. Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita masalahnya adalah sebagai pemerintah kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun segitu. Saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia, kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh monggo, mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Nanti kita fasilitasi. Menteri-menteri, kepala badan ya. Saya kira kemarin tuh Mendagri juga berinisiatif ya. Ada 2 perusahaan yang mau nyumbang pakaian ratusan ribu, 200.000 pieces. Ya kita terima kasih, langsung disalurkan kan begitu. Nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silakan monggo bikin surat. Saya ingin menyumbang ini dan nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan. Ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin Pak Doni juga orang Minang ini. Nggak apa-apa, nanti ya kan, silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalur nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin
apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka, yang mau kirim langsung silakan, dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan, dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah, ya kan, dibantu akhirnya ujungnya ada juga, ya kan, yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita. Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan penegasan soal alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional di Sumatera dan Aceh. Hal ini disampaikan Prabowo saat rapat koordinasi pembangunan hunian dan antara di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026. Diakui Prabowo, saat ini ada 3 provinsi yang terdampak bencana dari total 38 provinsi di Indonesia. Kemampuan pemerintah mengatasi bencana inilah yang kemudian menjadi alasan tak adanya penetapan bencana nasional. Masih ada yang mempersoalkan, kenapa tidak bencana nasional? Ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita, 3 provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional, kata Prabowo di rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian dan antara di Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2026. Meski tidak berstatus bencana nasional, Prabowo menegaskan pemerintah memandang bencana Sumatera sebagai persoalan serius. Menurut dia, keseriusan itu terlihat dari kehadiran langsung jajaran kabinet di daerah terdampak. Prabowo juga menyebutkan pemerintah masih menangani dampak bencana di beberapa kabupaten di provinsi lain. Ia memastikan negara hadir dan memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat. Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Jadi tugas kita, saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan, ya. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional, ya. Jadi saudara-saudara, masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita 3 provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ya, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya. Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, kita sudah siapkan anggaran cukup besar, ya, untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silakan monggo.
bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo, silakan. Ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin Pak Doni juga orang Minang ini. Nggak apa-apa, nanti ya kan, silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita, kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalurkan, nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin apakah nanti gubernur provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka. Yang mau kirim langsung silakan. Dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan? Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan? Dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah ya kan, dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita.